Pertanyaan pertama dari saudara kita seperti ini. Ada ajaran berkata, tanda seseorang dibaptis Roh Kudus haruslah berbahasa roh. Ya. Tanda seseorang dibaptis Roh Kudus, tanda seseorang telah menerima Roh Kudus. Dia haruslah sudah bisa berbahasa roh. Ya, apakah benar demikian? Ya, demikian pertanyaannya. Memang ajaran seperti ini, saudara-saudara, sudah sering saya dengar dan ya cukup banyak yang mengajarkannya, ya, termasuk mungkin pengkhotbah-pengkhotbah yang cukup besar, ya, pengkhotbah yang cukup besar. Tapi yang pasti pernyataan ini di masa-masa kita sekarang itu muncul sesudah munculnya gerakan Pentakosta atau aliran Pentakosta karismatik. Ya, sekarang saya akan jawab, Bapak Ibu. Roh Kudus, ya, Roh Kudus dialah yang melahirkan kita kembali. Amin. Tanpa seseorang menerima Roh Kudus, ya, tanpa seseorang menerima Roh Kudus, maka orang itu tidak dilahirkan kembali, belum dilahirkan kembali. Itu artinya orang tersebut belum selamat. Ya, tanpa Roh Kudus, seseorang tidak dapat disebut orang selamat. Ya, karena orang selamat hanyalah orang yang sudah dimeteraikan, orang yang sudah dilahirbarukan, telah menerima Roh Kudus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan lihat apa yang diajarkan oleh para rasul, ya, mengenai peristiwa menerima Roh Kudus atau pemeteraian dengan Roh Kudus, ya. Mari kita baca dulu Efesus 1 ayat 13. Ya, Bapak Ibu, silakan buka Alkitabnya. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13, demikian bunyinya. Di dalam Yesus maksudnya, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kapan kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus? Yaitu ketika kamu percaya kepada apa? Kepada pemberitaan Injil keselamatan. Jadi ketika saya memberitakan Injil keselamatan kepada seseorang dan pada saat itu dia percaya dan menerima Yesus Kristus, ya, maka ketika itulah dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika itulah dia mengalami kelahiran baru, ya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudara-saudara, saudara harus menyadari bahwa kelahiran baru itu adalah peristiwa instan, ya, peristiwa instan. Seseorang yang percaya kepada Yesus, kepada pemberitaan Injil Yesus Kristus, dia seketika itu mengalami kelahiran baru, seketika itu mengalami keselamatan. Ya, ingat, kelahiran baru sama dengan keselamatan. Tidak ada keselamatan kalau orang tidak lahir baru. Jadi ketika dikatakan lahir baru, itu artinya dia sudah selamat. Saudara mungkin sudah pernah membaca, ya, beberapa peristiwa pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul. Salah satunya
sida-sida dari Ethiopia, ya, sida-sida dari Ethiopia yang diinjili oleh Filipus. Pada saat itu sesudah Filipus memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida dari Ethiopia yang sedang menaiki kereta itu, lalu sida-sida itu menjadi percaya dan dia melihat ada air, dikatakan itu ada air. Apa salahnya aku dibaptis? Lalu kemudian Filipus membaptis dia pada saat itu juga, pada saat ketika dia percaya dan menerima Yesus Kristus. Nah, tentu sesudah itu, seketika itu, dia sudah beroleh keselamatan. Amin. Dan ketika dia sudah beroleh keselamatan, itu artinya dia sudah mengalami kelahiran kembali. Ya, kelahiran kembali. Nah, saudaraku yang terkasih, maka pernyataan ini, apa yang saya jelaskan ini juga ya, ini juga sekaligus jawaban bagi orang-orang yang mungkin bertanya, Pak, ada pengajar-pengajar yang berkata bahwa kelahiran kembali itu harus kita kejar, harus kita usahakan. Kita harus berjuang keras supaya kita lahir baru. Ya. Jadi tidak cukup percaya kepada Yesus, kita harus berjuang sekeras-kerasnya supaya kita mengalami yang namanya lahir baru. Itu betul apa tidak, Pak? Jawabannya itu pengajaran yang melenceng. Ya. Pengajaran yang melenceng. Kenapa? Sebab saudara tidak mungkin bisa melahirbarukan dirimu. Ya, tidak mungkin. Tidak ada anak yang dilahirkan oleh usahanya sendiri, tidak ada. Ya. Seorang anak dilahirkan bukan atas perbuatannya. Betul ya? Melainkan oleh orang tuanya. Jadi dia hanya menerima kenyataan bahwa dia lahir. Nah, demikian juga kelahiran kembali dalam Kristus. Kita tidak dapat sampai kapanpun, ya, seseorang tidak dapat sampai kapanpun melahirkan dirinya kembali, tidak dapat. Jadi seseorang tidak bisa lahir baru berdasarkan kekuatannya, tidak bisa. Karena tidak mungkin orang melahirkan dirinya sendiri. Ya. Seseorang lahir baru, kita lahir baru itu adalah murni perbuatan Tuhan, ya, itu murni anugerah. Nah, anugerah kelahiran kembali itu kita terima, kita peroleh ketika kita, apa tadi dikatakan oleh Efesus 1 ayat 13 itu, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus lewat pemberitaan Injil keselamatannya. Jadi ketika kita menerima dan kita menyerahkan diri kita kepada Kristus Yesus, dan sebagai tandanya kita menerima Yesus, kita memberikan diri kita dibaptis. Ya, ini nanti topik mengenai baptisan ini mudah-mudahan ada yang bertanya ya, supaya saya bisa jelaskan mengenai baptisan. Sebab banyak sekali simpang siur juga ya ajaran mengenai baptisan, makna baptisan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika seseorang menerima Yesus Kristus, ya, menerima Yesus Kristus, seketika itu juga dia mengalami kelahiran kembali. Jadi yang melahirkan orang itu murni Tuhan, hanya Roh Kudus, ya. Dia mengalami kelahiran kembali karena Roh Kudus masuk ke dalam dia. Jadi Bapak Ibu, tidak selalu harus ditandai dengan berbahasa roh, ya. Tidak selalu harus ditandai dengan berbahasa roh. Kita ingat bahwa sida-sida dari Ethiopia itu kita percaya bahwa dia sudah selamat, ya. Juga masih dalam Kisah Para Rasul 17 ya, 17. Kisah Rasul 16 ya. Ayat 19 sampai selesai satu pasal itu tentang dengan judul perikop kepala penjara Filipi. Jadi kepala penjara Filipi ini dia waktu itu memenjarakan Paulus ya, dan kemudian terjadi gempa sehingga sel-sel penjara itu
terbuka semua. Lalu pendek cerita, Paulus menginjili dia, dan saat itu juga mereka atau dia dan keluarganya dibaptis, ya, percaya kepada Yesus dan dibaptis seketika itu juga. Dan tidak ada di sana dikatakan bahwa mereka berbahasa roh, ya, tidak ada. Juga sida-sida dari Ethiopia itu tidak dikatakan bahwa dia berbahasa roh, ya. Apakah dia belum selamat? Tentu saja sudah. Ya. Sida-sida dari Ethiopia maupun kepala penjara di Filipi, ya, yang ada di Kisah Para Rasul, mereka sudah selamat. Mengapa? Karena mereka sudah menerima Injil keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Dan apakah maksudnya sudah selamat? Yaitu bahwa dia sudah dilahirkan kembali. Lalu bagaimana dia bisa lahir kembali? Tentu karena dia telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dia telah menerima Roh Kudus. Ya, jadi instan, ya, kelahiran kembali itu instan, dan itu dilakukan oleh Roh Kudus yang masuk ke dalam kita, ke dalam si orang itu. Dengan demikian Bapak Ibu, artinya apa? Artinya di dalam dia sudah ada Roh Kudus. Itu dia. Ya, itu sebabnya Paulus berkata kepada semua orang percaya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, bait Roh Kudus? Ya. Lalu bagaimana dengan bahasa roh? Ya, bahasa roh, Bapak Ibu, itu adalah karunia, ya, karunia. Mengapa ada orang berkata, pengajar-pengajar atau pendeta-pendeta berkata bahwa tanda seseorang itu telah menerima Roh Kudus ialah dia berbahasa roh? Ini hanyalah pemahaman yang kurang bijaksana, yang tidak bijaksana tentang peristiwa Pentakosta di Yerusalem, ya, pada hari pencurahan Roh Kudus. Pemahaman yang kurang bijaksana. Kita tahu bahwa pada saat itu ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas orang-orang percaya, pada murid-murid yang di Yerusalem itu, mereka semua berbahasa roh, dan itu pun bahasa rohnya, ya, bahasa bangsa-bangsa, bahasa suku-suku bangsa yang dimengerti oleh manusia. Nah, peristiwa Pentakosta ini Bapak Ibu, ini adalah peristiwa yang spesial, ya, peristiwa yang spesial yang hanya terjadi satu kali. Ya. Pencurahan Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali. Dan Tuhan, ya, oleh karena maksud-maksudnya, dia ketika mencurahkan Roh Kudus itu pertama kali pada waktu itu, Tuhan memberikan beberapa tanda yang spektakuler, ya, tanda-tanda yang spektakuler. Salah satunya, misalnya, murid-murid itu dihinggapi oleh lidah-lidah api, ya, lidah-lidah api. Dan kemudian juga mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru bagi mereka, itu bahasa suku-suku lain, bangsa-bangsa lain. Ada bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa yang lain-lain, ya. Ya, mereka mengucapkan kata-kata dalam bahasa-bahasa itu. Sementara mereka selama ini hanyalah orang-orang yang berbahasa penduduk Yerusalem, penduduk Israel, yaitu bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Nah, jadi Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta itu adalah suatu deklarasi besar, ya, peristiwa yang sangat besar yang dilakukan oleh Tuhan, ya, yang dilakukan oleh Tuhan kita, oleh Bapa kita, oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus. Lewat peristiwa Pentakosta itu Tuhan mendeklarasikan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya bahasa roh yang terjadi pada peristiwa itu adalah bahasa manusia, ya, bahasa yang dimengerti oleh manusia, bahasa yang diucapkan, yang ada pemakainya, kira-kira begitu, ya, yang ada pemakainya. Itu peristiwa spesial Bapak Ibu. Ya. Lalu apakah ini tentang bahasa roh, ya, apakah
semua orang yang berbahasa roh itu haruslah bahasa yang dimengerti oleh manusia tertentu atau suku tertentu. Sesudah atau ketika seseorang berbahasa roh. Oh tidak Bapak Ibu ya. Rasul Paulus ya dalam 1 Korintus 14 ya. Coba kita buka 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Dia katakan demikian. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab perhatikan, tidak ada seorang pun ya, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tidak ada seorang pun, tidak ada manusia satu pun yang mengerti bahasanya. Ini adalah karunia bahasa roh yang biasa, ya, karunia bahasa roh yang biasa. Sementara dalam peristiwa Pentakosta, para murid pada saat itu berbahasa roh dengan bahasa manusia yang dimengerti oleh manusia. Itu menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah suatu deklarasi kasih karunia, suatu deklarasi dari Tuhan. Dan pada saat itu, isi dari perkataan-perkataan para murid yang mengalami peristiwa Pentakosta itu ialah berita Injil, berita yang mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sementara dalam bahasa roh individu, dalam bahasa roh personal, bahasa roh biasa, bahasa lidah, itu adalah doa, ya, doa kepada Tuhan. Coba perhatikan 1 Korintus 14 tadi, ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Jadi orang itu sedang berdoa kepada Allah dalam bahasa rohnya, dalam bahasa roh, ya, dengan perkataan-perkataan yang berasal dari rohnya. Jadi dia sedang berdoa kepada Allah. Ya, itu keluhan-keluhan yang dia ucapkan ya kepada Allah. Dan tentu itu umumnya adalah tentang kebutuhan rohaninya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata begini. Ayat 4 ya. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ketika seseorang berdoa dalam bahasa roh, ya, dalam bahasa roh, dia membangun rohaninya sendiri. Sendiri, ya. Karena itu adalah kata-kata yang doa yang keluar dari rohnya kepada Allah, kepada Tuhan. Dan itu membangun kerohaniannya sendiri. Karena orang tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Bahkan umumnya dirinya sendiri. Orang yang berbahasa roh itu umumnya tidak mengerti apa yang sedang dia katakan. Tapi rohnya mengerti. Ya. Jiwanya tidak, akal sehatnya tidak, pikirannya tidak. Ya. Tapi rohnya ya jelas tahu. Ya kan? Rohnya jelas tahu apa yang sedang dia katakan kepada Tuhan. Itu adalah karunia roh. Ya, itu adalah karunia roh. Nah, sementara di Yerusalem peristiwa Pentakosta itu Tuhan mendeklarasikan Injil keselamatan kepada manusia. Jadi peristiwa Pentakosta di mana murid-murid itu dicurahi dengan Roh Kudus, ya. Perkataan-perkataan yang mereka ucapkan itu bukan doa. Ya, bukan doa dari rohnya kepada Tuhan, melainkan perkataan-perkataan dari Tuhan untuk dideklarasikan kepada manusia yang hadir di situ, kepada manusia yang hadir di situ yang berasal dari banyak negeri, ya, untuk mendeklarasikan Injil Kristus. Jadi peristiwa di Yerusalem itu berbeda dengan bahasa roh biasa, di mana seseorang berdoa, ya, mengucapkan keluhan-keluhan pribadinya kepada Allah dalam bahasa roh. Beda dia. Bahasa roh biasa, bahasa roh individu itu adalah dia berdoa
tentang mungkin segala pergumulan hidupnya, mungkin dia mengutarakan rohnya, mengutarakan segala kedukaan yang ada padanya kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Sementara di peristiwa Pentakosta, Tuhan menyatakan, mendeklarasikan Injilnya lewat murid-murid, lewat lidah murid-murid kepada bangsa-bangsa, kepada manusia. Beda ya, sangat berbeda. Oleh karena itu, janganlah kita dengan begitu kurang bijaksana mengutip peristiwa Pentakosta di Yerusalem itu, lalu kita generalisir bahwa semua orang yang berbahasa roh itu haruslah bahasa yang dimengerti oleh suku bangsa tertentu. Ya, jangan, itu keliru Bapak Ibu ya. Karena banyak orang berkata, kalau orang berbahasa roh tapi tidak satu pun suku bangsa di dunia yang bahasanya seperti itu, maka itu bahasa roh palsu. Hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati, jangan kita terlalu sembrono. Ya saya tahu ada orang yang berbahasa roh palsu, artinya dia sebetulnya tidak sedang berbahasa roh. Dia hanya sedang mengatakan sesuatu seperti itu ya, tapi dia rohnya bukan rohnya yang berbicara ya. Bukan rohnya yang berbicara. Ya, saya berbahasa roh ya, saya berbahasa roh, tapi ketika saya berdoa dengan akal budi saya tidak berbahasa roh. Ya, saya tidak berbahasa roh. Saya berbahasa roh ketika ada keluhan-keluhan yang sangat dalam, yang akal budi saya tidak bisa lagi merangkai kata-kata, dan hadirat Tuhan itu memenuhi jiwa saya, memenuhi hati saya, lalu saya berdoa dengan bahasa roh. Dan biasanya saya jarang berdoa dengan bahasa roh ketika berkumpul untuk mengajar, melainkan saya berbahasa roh itu umumnya hanya ketika saya berdoa menyembah Tuhan secara pribadi di tempat doa saya atau di kamar doa saya. Tapi bukan berarti bahwa berbahasa roh dalam pertemuan raya, dalam pertemuan ibadah umum tidak benar. Ya, bukan saya katakan begitu. Ya kadang-kadang saya juga berbahasa roh ya pada saat ibadah bersama, tapi jarang. Itu saja yang mau saya katakan tentang hal itu. Nah, jadi tidak benar ya pernyataan yang mengatakan bahasa roh yang benar itu, bahasa roh yang asli itu haruslah bahasa yang berasal dari salah satu suku bangsa di dunia ini. Pernyataan seperti itu tidak ada dasar Alkitabnya. Karena tadi dengan tegas Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah kemudian jangan kita menarik ya peristiwa Pentakosta di Yerusalem itu, lalu kita katakan bahwa tanda seseorang itu telah menerima Roh Kudus, ya harus berbahasa roh. Enggak seperti itu. Tadi sudah saya sebutkan ya contohnya. Sida-sida dari Ethiopia, kemudian kepala penjara Filipi, ya. Saya kutip dari surat-surat para rasul ya, termasuk kisah para rasul. Dan tentu begitu banyak orang ya yang tidak memiliki karunia berbahasa roh, mereka selamat. Dan tidak mungkin mereka selamat kalau mereka tidak mengalami kelahiran baru. Dan tidak mungkin mereka mengalami kelahiran baru kalau Roh Kudus tidak masuk dalam diri mereka. Ya, jadi saudara yang tidak menerima karunia bahasa roh, jangan khawatir bahwa Roh Kudus belum ada pada diri saudara. Percaya saja ya, ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, kepada Injilnya yang benar ya, Injil yang benar, bukan Injil yang tersesat, Injil yang melenceng, melainkan kepada Injil yang benar, Injil yang benar, dan engkau menerima dia dan menyatakan imanmu dan penyerahan dirimu kepadanya dalam doa ya,
percaya saja engkau sudah menerima Roh Kudus. Ya, dan tentu saja tanda lahiriah seseorang menerima Yesus ialah memberikan dirinya dibaptis. Ya, nanti saya bahas mengenai arti baptisan yang rasuli. Baik, saya kira sudah cukup jelas ya bahwa tidak benar perkataan atau ajaran yang berkata tanda seseorang sudah menerima Roh Kudus haruslah berbahasa roh. Itu tidak benar. Jangan Bapak Ibu dengarkan, karena itu akan membuat saudara terintimidasi. Percaya saja kepada Yesus Kristus. Tapi juga saya anjurkan Bapak Ibu ya, saya anjurkan mintalah karunia bahasa roh itu. Mintalah karunia bahasa roh. Baik, itu tentang pertanyaan mengenai Roh Kudus. Ya, percaya bahwa Roh Kudus ada padamu dan yakini tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam roh kita, dan bukankah roh kita tinggal dalam tubuh kita? Amin. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise